Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita The Boxing ya guys ya. So, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya Yu menghadapi John Taker dan ngebuat seluruh muka John Taker teriris oleh rentetan pukulan Yu yang sama sekali nggak terlihat. Bahkan ketika dokter ngecek situasi lukanya, si dokter pertandingan sangat kaget karena luka semulus itu bisa diciptakan oleh serangan menggunakan pukulan. Bagaimana mungkin? Setelah memastikan luka John masih di batas aman, dokter memberikan konfirmasi kepada wasit kalau pertandingan masih bisa dilanjutkan. Mendengarkan itu, wasit pun nanya ke John apa dia masih mau melanjutkan pertandingan ini. John yang masih aja shock kena mental masih terdiam dan terbengong gak bereaksi. Setelah diteriaki berkali-kali oleh wasit, barulah John sadar dan dia siap melanjutkan pertandingan apapun yang terjadi. Pertandingan pun kembali dilanjutkan. Kali ini John sangat waspada pada kemampuan Yu. John bilang dalam hati, tinju adalah keahlian dalam batas agar nggak merenggut nyawa lawannya. Tapi aku sama sekali nggak merasakan batasan itu dari anak ini. Dia benar-benar berbahaya. John mencoba teknik ducking ke arah kiri dan kanan demi menghindari pukulan dan memperpendek jarak. Tapi Yu bisa memukul setiap ducking yang coba dikeluarkan oleh John sampai John lagi-lagi terdiam kaget di tempat dan bilang dalam hati, anak ini apa dia beneran manusia? Tiba-tiba tanpa John sadar, Yu berhasil mendekatinya dan melancarkan uppercut yang menambah luka di wajahnya. Cerot, darah pun tambah berkucuran dari wajah John. Tapi di sini John nggak hanya diam, dia berusaha mengcounter dengan semua yang dia punya. Namun apalah daya, semua serangan dari John dihindari dengan gampang oleh Yu. Malahan Yu yang berhasil berkali-kali melancarkan counter dan menjadikan John sebagai samsak tinju dan nggak berdaya. Para penonton pun shock terdiam di bangku masing-masing ngelihat aksi spektakuler yang nggak berhenti ditunjukkan oleh Yu. Sementara itu pelatih si John tahu kalau anak asuhnya nggak punya kesempatan menang sejak dia dipukul dengan pukulan jab kiri bertubi-tubi tadi. Lawannya John kali ini memang benar-benar memiliki level yang berbeda katanya. Tapi dia heran kenapa lawannya nggak ngeluarin pukulan pengakhiran. Kei, apa yang kau rencanakan? Kata si pelatih. Tapi yang dipikirkan Kei sebenarnya adalah simple. Dengan serangan Yu yang terus masuk dan mengiris kulit John, maka seiring itu pula darah mulai membanjiri ring. Darah dan kekerasan nggak ada yang lebih baik dalam membuat para penonton menggebu-gebu. Dan dari menggebu-gebu itu akan berubah menjadi kefanatikan. Lalu dari kefanatikan perlahan akan berubah menjadi kegilaan. Itulah yang diincar oleh Kei sebenarnya. Para penonton yang awalnya tercengang mulai berkata, Kei, kali ini dia membawa iblis. John sendiri yang berhadapan dengan iblis itu mulai berpikir dalam hati kalau dia terus melakukan seperti ini maka akhir darinya cuma satu, yaitu kematian. Sialan, anak seperti dia aku yakin adalah tipikal yang gak akan merasakan apapun walaupun membunuh lawannya di atas ring. Aku harus menghentikan pergerakannya apapun yang terjadi. John berusaha menginjak kaki Yu dengan segala usahanya, tapi gak ada satupun yang luput dari pengamatan dan refleks Yu. Dengan sigap Yu menarik kakinya dan menghantamkan kembali John dengan keras menggunakan pukulannya. Ngelihat John berusaha melakukan pelanggaran tapi dihindari, tentu aja itu ngebuat dia menjadi bahan tawaan seluruh gedung. Selagi John makin terluka dengan pukulan bertubi-tubi di wajahnya, pelatihnya makin penasaran kenapa lawannya malah bereaksi di jarak yang bisa dijangkau oleh headlock hook John. Sayangnya John gak bisa bereaksi seperti biasanya, seolah rasa takut udah menyelimuti seluruh tubuhnya hingga dia gak bisa bergerak dengan normal. Beda dengan John yang dulu, si pelatih tahu kalau John memang bukan orang yang sangat berbakat, tapi kerasnya kehidupan sebagai berandalan membuat dia bertekad penuh dalam tinju demi mengubah nasib hidupnya. Makanya saat dulu dia melawan seorang petinju profesional yang sangat kuat bernama Dresner, debutan dari golongan elit. Meskipun John nyaris kalah gak berdaya, tekadnya untuk menang berhasil menciptakan teknik terlarang headlock hook yang mampu mengalahkan debutan manapun yang dia jumpai setelahnya. Siapa sangka tekniknya ini diizinkan oleh asosiasi tinju meskipun bernuansa pelanggaran karena karakter dan keseruan darinya membuat banyak penonton gembira sekaligus menaikkan betting bagi para bandar. Tapi hari ini berbeda.
John belum juga melakukan teknik terlarang itu. Si pelatih tahu kalau John masih punya hati nurani. Di balik image-nya sebagai petinju antagonis, sebenarnya hati kecil John ini masih ingin menjadi petinju bersih yang hebat. Ngelihat keraguan John, makanya si pelatih pun berteriak, "John, bertahanlah sampai akhir dengan menggunakan apapun yang kau bisa. Aku akan mendukungmu sampai akhir," kata si pelatih. Kata-kata itu menjadi adrenalin kepercayaan diri bagi John. Meski John terus-terusan terkena counter Hugh, kali ini tanpa keraguan sedikit pun dia melancarkan teknik terlarangnya, yaitu headlock hook. Dimulai dari lengan kiri yang melingkari leher Hugh, diikuti dengan hook kanan full power yang melesat dengan tekad mempertaruhkan segalanya. Hook John meluncur dengan deras ke arah Hugh, tapi sebelum tinju itu mengenainya, mata semua orang terbuka dengan lebar dan mulai berkeringat. Cuma pelatih yang tersenyum di sana. Siapa sangka hook pamungkas dari John diadu menggunakan hook pula oleh Hugh. Tapi dalam adu serangan itu yang terluka hanyalah John. Jari-jari tangannya retak terkena pukulan dari Hugh dan dia mengerang kesakitan. Lalu setelah itu Hugh pun mengakhirinya dengan overhand hook kuat yang menciptakan suara dentuman dan menggelegar ketika hook itu menghajar kepala John hingga menggema di seluruh gedung. John terhuyung ke belakang, kesadarannya memudar dan dia pun jatuh tersungkur ke kanvas dengan bersimbah darah. Pelatih John memanggilnya berkali-kali agar dia kembali bangkit. Jujur dari dalam hati pelatih, dia ingin John berhenti menjadi bahan tertawaan dan gak boleh menyerah dengan gaya tinjunya. Tapi si pelatih gak punya keberanian mengatakan semua itu karena dia merasa gak mampu untuk membuat John menjadi lebih kuat. Si pelatih pun mulai putus asa dan meneteskan air mata. Dalam hatinya dia bilang, "Kalau kau pasti akan bersikeras menghentikannya. Maafkan aku sungguh minta maaf," kata si pelatih membayangkan pria berambut kuning yang mungkin dulu pernah ketemu dengan Hugh saat dia masih kecil di chapter pertama dulu. John yang nyaris kehilangan kesadaran ngelihat pelatihnya meneteskan air mata. Dengan tekad penuhnya dia perlahan bangkit dan ngebuat Kay sedikit kaget di sini. Dalam hatinya John bilang, "Aku udah banyak belajar baik darimu. Karena itu kau gak perlu merasa bersalah." Seketika John kembali teringat dengan masa kecilnya yang diselamatkan oleh si pelatih yang mengenalkannya pada dunia tinju. Dari hati yang terdalam, jujur John menginginkan menjadi petinju seperti pria berambut kuning yang selama ini menjadi idolanya. Ketika wasit menghitung di hitungan ke-10, John gak kuasa lagi menahan semua rasa sakit yang membuat tubuhnya kesulitan bergerak. Makanya dia pun kembali ambruk di ring dan bilang dalam hati, "Semuanya, aku sungguh minta maaf." Kata-kata itu menjadi yang terakhir dari John karena bel pun berbunyi sebagai tanda kekalahan KO untuknya. MC pertandingan berteriak, "Apa kalian melihat pertandingannya? Benar-benar sadis. Benar-benar pertandingan yang sangat sadis. Kemampuan atlet Hugh selayaknya seperti iblis. Iblis di dunia tinju udah terlahir," kata si MC pertandingan yang diikuti wasit yang memegang tangan Hugh sebagai tanda kemenangan perdananya dalam debut kali ini. Selagi penonton bersorak pada idola tinju yang baru, ada seorang pria berambut hitam panjang yang sejak tadi terpukau menonton Hugh kini meninggalkan arena dengan wajah dinginnya. Siapakah dia? Kita akan tahu sebentar lagi. Sementara itu Peter yang masih belum hilang rasa kagetnya bilang dalam hati, "Aku gak menyangka dia akan menghancurkan headlock hook dengan cara seperti itu. Short hook sebelum pukulan terakhir itu bukan teknik manusia." Aku terkejut karena dia melawan hook dengan hook pula. Tapi aku lebih kaget lagi karena hanya John yang terluka parah. Dia memukul bagian yang paling lemah menggunakan knuckle part yang paling kuat. Kecepatan dan akurasinya melebihi batasan manusia. Oke, apa kali ini dia menemukan monster yang paling kuat? Ini sangat menarik untuk terus diikuti. Seorang rookie yang mempermainkan rookie killer ya, Kasim. Lalu Hugh juga. "Aku udah merasakan kegaduhan parah orang-orang terkuat," kata si Peter yang begitu yakin kalau juara dunia yang sekarang pasti terganggu dengan kedahsyatan debut perdana Hugh juga. Kemunculan Hugh sebagai petinju yang sangat berbakat di depan publik langsung memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Ternyata Josh yang pernah dikalahkan oleh Hugh sebelumnya juga menonton pertandingan di sudut bangku penonton sana. Josh merasa seperti kelegaan setelah menonton ini. Seakan pertandingan ini memperlihatkan kalau bukan dunia
dunia tinjulah jalan hidupnya. Pertandingan Yu ini baginya sebagai pukulan kuat untuk menyerah di dunia tinju dan memberikan keputusasaan baginya. Sedangkan bagi Injay yang ngelihat pertandingan ini di televisi memberikan dampak positif yang ngebuat dia makin semangat untuk berlatih di tinju di gym Korea. Bagi beberapa orang lainnya juga memberikan reaksi yang beragam, seperti si Ryu Baeksan yang ternyata saat ini dia memilih menjadi seorang mafia. Kemenangan Yu yang dilihatnya di televisi membuat dia marah sekaligus iri kepada kehebatan Yu tersebut. Sedangkan pria berambut hitam panjang yang ternyata adalah seorang juara dunia kelas ringan yang bernama Jean-Pierre Manuel. Dia merasakan kegaguman luar biasa kepada Yu. Dan yang terakhir terlihat seorang pria playboy berbadan bongsor dan berambut merah. Ya, dia nggak terima Yu menerima semua pujian dan perhatian dari para penonton. Dengan santai dia pun bilang, apa-apaan itu? Padahal pertandingannya kan biasa aja. Akan kuperlihatkan kepadanya nanti gimana kerasnya dunia tinju yang sebenarnya. Di tempat yang berbeda, Peter pun kembali ke kantornya untuk menuliskan artikel berita tinju Every Sport. Menurutnya tahun ini yang paling menarik perhatian penggemar tinju adalah kelas ringan. Dengan Yu yang menampilkan debut yang luar biasa, udah pasti penggemar tinju penasaran gimana kalau Yu bertanding melawan petinju yang duluan membuat debut fenomenal sebelum dia, yaitu Kasim Al-Haj. Ya, Kasim ini adalah pria playboy berambut merah tadi. Kasim ini adalah cucu kandung pemimpin dari perusahaan besar top global Hajat Group. Faktanya bahwa dia muncul di dunia tinju menimbulkan goncangan dan juga harapan. Tapi dia menunjukkan pertandingan yang lebih menggemparkan dan berhasil membuat orang-orang kaget sebelumnya. Sambil tersenyum, Peter juga bilang dalam hati, Yu dan Kasim, gak akan ada penggemar tinju yang gak menantikan pertandingan keduanya. Lalu pemenang antara mereka berdua itulah yang akan diakui sebagai penantang terkuat tahta kelas ringan yang selama ini gak bisa direbut oleh siapapun dari Jean-Pierre Manuel selama 10 tahun terakhir. Aku gak sabar lagi menantikan pertandingan mereka, kata si Peter sambil tersenyum lebar. Sementara itu Kasim yang berbadan bongsor tiba-tiba mendobrak pintu gymnya dan berteriak, "Wah, tubuh ini udah kembali. Lama kita nggak ketemu manajer." Seketika ngelihat tubuh Kasim, pelatih ataupun manajernya langsung emosi dan berteriak, "Dasar bajingan gila, dengan lemak sebanyak itu apa kau mau bermain di kelas berat? Hah? Hentikan omelanmu manajer. Kita langsung sparring aja. Aku udah terlalu lama gak bermain. Aku gak bisa menahan energi yang meluap-luap dari dalam tubuh ini," kata Kasim sambil menyuruh pelayannya yang bernama Sebastian untuk mencarikan lawan sparring yang mau dibayar satu ronde sebanyak $10.000 ataupun 153 juta rupiah. Kasim to the point memamerkan sekepok uangnya kepada rekan gym yang mau bertanding melawannya. Jujur, awal mula Kasim datang ke gymnya, si manajer gak menyangka kalau cucu dari salah satu orang terkaya dunia mau datang ke tempat tinju untuk berlatih. Awalnya si manajer mengira Kasim ini mendaftar tinju sebagai hobi dan senang-senang belaka, tapi ternyata dia memiliki bakat alami sebagai petinju. Kasim mengalahkan semua orang terkuat di gymnya. 2 bulan yang lalu tubuhnya memang atletis dan proporsional. Meskipun sekarang terlihat gemuk penuh dengan lemak, senyum khasnya sebagai pemenang gak pernah berubah. Saat ini dalam waktu singkat, satu persatu petinju gym tumbang oleh Kasim. Ya, gaya tinju Kasim ini memang terlihat seperti bercanda dan mengolok-olok. Tapi walaupun terlihat begitu, dia sama sekali gak tersentuh. Segala gerakannya sangat tepat dan juga kuat. Dalam waktu singkat, Kasim berhasil mengalahkan 20 orang sparring dengan sangat mudah. Benar-benar monster yang punya segalanya. Orang kuat yang bisa menjatuhkan orde yang ada hanya dengan bakat jasmani yang terlahir ke dunia. Dan 2 minggu pun setelahnya berlalu dengan cepat. Kasim berhasil mengalahkan 1000 orang bayaran terkuat di daerah tersebut. Bahkan tubuhnya yang tadinya berlemak kini berubah menjadi atletis sempurna dengan otot-otot keras yang kekar di setiap bagian tubuhnya. Ngelihat itu manajer pun berkeringat dan bilang dalam hati, gila, dia mengalahkan orang-orang yang udah berlatih keras sampai ingin kabur dan berteriak seolah mereka bukan apa-apa. Tubuh yang obesitas kembali terbentuk dengan semula hanya dalam 2 minggu. Bahkan ototnya jadi semakin kuat sebanding dengan banyaknya lemak yang dia bakar. Kok bisa kayak gini? Gak peduli sebanyak apapun dia bertinju, apa dia gak pernah capek? Apa karena tinju adalah permainan yang menyenangkan baginya? Kekuatan fisik yang mencengangkan, porsi latihan juga mencengangkan, ditambah lagi dengan keganasan spesial yang ngebuat
kita curiga apakah dia benar-benar manusia ataupun bukan. Dengan keringat dan menahan rasa kagumnya, si pelatih bilang, jika aku ngelihat dia, maka nggak ada sedikit pun gambaran kekalahan untuknya. Kasim adalah penantang terkuat yang akan menaklukkan tahta tinju kelas ringan. Nggak berselang lama, ternyata Kasim mendatangi Lion Boxing Club untuk mencari Yu yang akan menjadi pesaing terberatnya nantinya. Dia berteriak sesukanya sampai ngebuat pelatih K keluar mendatanginya. Dengan santai Kasim bilang, wah kau K yang terkenal itu ya. Tapi K nggak mengatakan apapun dan langsung memegangi seluruh otot-otot di tubuh Kasim sambil bilang dalam hati, seperti yang kuduga, dia luar biasa. Keseimbangan otot kiri dan kanannya sempurna, rapi dan keras seperti menyentuh otot kuda liar. Meskipun begitu, dia ibarat anakan kuda kalau dibandingkan dengan Aaron Tide. Bahan yang lumayan menarik. Nggak mudah untuk melihat badan dengan kadar keliaran seperti ini. Akan ada kesenangan tersendiri dalam menghancurkannya, kata Kay sambil tersenyum licik dengan imajinasinya. Kay pun mengatakan ke Kasim kalau dia bisa menemui Yu di jalan yang sedang latihan jogging di sana. Mengikuti informasi dari Kay, Kasim buru-buru menemukan Yu yang sedang berlari. Dan benar aja, setelah dia menemukannya tanpa basa-basi, Kasim langsung mencoba melakukan tinju dari belakang kepada Yu. Dengan refleks tentu Yu bisa menghindari serangan dadakan Kasim dan melancarkan counter seadanya. Tapi siapa sangka ternyata counter dari Yu bisa ditahan dengan sempurna oleh Kasim. Sambil tersenyum lebar, Kasim pun bilang, jadi kau yang bernama Yu. Aku adalah Kasim Al-Haj. Akulah laki-laki yang akan mengalahkanmu dan memenangkan kelas ringan. Ingat ini baik-baik. Setelah melihat secara langsung, kau terlihat lebih menyedihkan. Memangnya tinju itu menyenangkan kalau kau pasang wajah menyedihkan seperti itu? Pasti nggak menyenangkan, bukan? Golongan orang sepertimu nggak akan bisa mengalahkanku. Camkan itu baik-baik. Sabuk juara dunia adalah milikku. Wah, kata Kasim yang pergi meninggalkan Yu begitu saja. Yu cuma bisa heran dan gak mengatakan apapun ngelihat perkenalannya dengan orang aneh ini. Selang beberapa hari kemudian, Kasim memiliki beberapa jadwal pertandingan sebelum berhadapan dengan Yu nanti. Dia ngelawan seorang petinju veteran yang berjuang dalam dunia tinju untuk makan keluarganya. Namun seperti yang kita perkirakan, orang itu gak bisa melakukan apapun di hadapan Kasim. Gaya tinju candaan Kasim bahkan melukai hatinya yang udah mencurahkan seluruhnya untuk dunia tinju dan menafkahi anaknya. Kasim melakukan serangan candaan dengan kedua tangannya yang ngebuat si lawan langsung down. Pelatih K yang menonton pertandingan itu di TV bilang dalam hati, dia memang anak yang menyenangkan. Bisa-bisanya dia berpikir sederhana dengan menyerang atas dan bawah secara langsung. Tapi ada alasan kenapa para petinju gak pernah melayangkan pukulan gak masuk akal seperti ini. Itu semua karena gerakan itu aliran energinya terputus sehingga memiliki kekuatan yang payah. Karena gerakan seperti ini juga memiliki banyak celah, kadar ketepatannya juga menurun drastis. Di mata profesional itu adalah gerakan seperti sampah yang gak ada artinya. Tapi siapa sangka kemampuan fisik yang seperti hewan buas liar itu memberikan kekuatan pada pukulan yang gak punya kekuatan ini. Mengisi gerakan yang penuh dengan celah lalu memberikan kadar ketepatan pada gerakan dengan akurasi yang rendah. Dia mengubah hal yang bukan teknik tinju menjadi teknik yang dahsyat hanya dengan kekuatan fisiknya. Rupanya dia monster gila juga ya. Lawan Kasim yang bernama James memang berhasil bangkit berkat semangat juang luar biasa demi menghidupi anak semata wayangnya. Tapi Kasim udah menyiapkan stand pamungkas yang ngebuat semua orang tercengang. Jujur James heran dengan apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Dia menduga Kasim mungkin akan melompat dengan kekuatan fisiknya yang gila tersebut. Dalam hatinya James bilang, kalau aku punya kesempatan untuk menang dari anak sialan ini, sekaranglah saatnya. Aku akan melakukan counter pada pukulan yang dilayangkannya sekuat tenaga. Karena counter akan berlipat ganda kalau tenaga lawan semakin kuat. Apa keliaranmu itu akan menang atau teknik tinjuku yang akan menang, katanya. Tiba-tiba Kasim melakukan lompatan dash full power dengan kecepatan yang gila, melesatkan hooknya dengan begitu dahsyat. James pun bersiap dengan hook counter terbaiknya. Sayangnya counter tersebut bisa dihindari dengan gampang oleh Kasim
dengan meliukan sedikit kepalanya. Hingga akhirnya hook dahsyat Kasim lah yang mendarat sempurna pada wajah James, sehingga menimbulkan suara dentuman yang terdengar nyaring ke seluruh arena. James pun terdorong jauh ke ring belakang, matanya memutih, lututnya ambruk dan akhirnya jatuh tersungkur di atas ring. Begitu wasit menghitung sampai hitungan ke-7, tiba-tiba James kembali bangkit dan membuat Kasim sedikit kaget. Sambil mengingat wajah anaknya, James memancarkan aura intimidasi dan bilang, "Jangan pernah meremehkan tinju, sialan." Sayangnya kata-kata itu menjadi kata-kata terakhir bagi James, karena dia pun kembali ambruk dari ring dengan kehilangan kesadaran. Kemenangan telah Kasim didapatkan dan dia bilang dengan lantang, "Hahaha, gak ada saran yang harus kudengar dari orang yang kalah dan gak tahu cara bersenang-senang." Selama beberapa minggu ke depan, baik Yu dan Kasim berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan begitu telak, dengan sangat dominan. Dalam waktu singkat, ranking mereka berdua naik pesat hingga mendekati gelar juara dunia kelas ringan. Menurut Peter, Yu punya gaya tanding mematikan nafas lawan yang ringkas dan sempurna, sedangkan Kasim gaya tandingnya menekan lawan dengan insting dan gerakan fantastis yang menyertainya. Kira-kira siapa yang akan menghunuskan pedang terlebih dahulu? Siapa sangka yang menghunuskan pedang duluan adalah Kasim sendiri. Selepas kemenangan terakhirnya di atas ring, dia bilang ke seluruh pemirsa di seluruh dunia, "Aku menginginkan sabuk champion, tapi ada orang yang harus kubereskan sebelumnya. Pertama-tama aku akan menghancurkan Yu. Setelah itu aku akan menaruh gelar juara dunia di tanganku. Tubuh ini akan memberikan revolusi pada generasi tinju zaman dulu yang membosankan." Mendengar ucapan penuh percaya diri Kasim tersebut, Kay yang menonton di TV benar-benar gak bisa menahan rasa merinding dan senang di tubuhnya. Dia bilang, "Sepertinya aku harus menghadiahkan pertandingan terbaik bagi anak itu." Sementara itu manajer gym Kasim bilang dalam hati, itu benar-benar deklarasi perang yang sesuai dengan karakternya. Awalnya aku juga gak menyukainya, tapi entah sejak kapan aku menyesuaikan semuanya sesuai seleranya. Tanpa sadar aku terseret ke arahnya. Dia punya kekuatan dan karisma yang membuat sekitarnya menjadi miliknya seperti gaya tinjunya sendiri. Popularitas Kasim yang sekarang benar-benar membuat pola pikir penggemar tinju berubah. Sebelumnya ada dua kubu penggemar yang pro dan kontra terhadap gaya tinju dari Kasim ini. Yang pro suka gaya Kasim karena memunculkan inovasi fresh dalam dunia tinju, sedangkan yang kontra menganggap gaya Kasim cuma akan menghancurkan fundamental tinju yang udah terbentuk sejak lama. Bisa aja Kasim akan merasakan kekalahan telak ketika berhadapan dengan petinju kuat nantinya, tapi nyatanya seiring Kasim mendapatkan kemenangan telak pada setiap lawannya yang dianggap kuat, lama-kelamaan kubu yang pro menjadi sangat ramai dan yang kontra menjadi minoritas. Manajer gymnya yakin kalau Kasim Al-Haj adalah orang yang lahir ke dunia ini untuk naik ke tahta raja. Sekarang kita pindah ke Yu yang sedang latihan tinju pada samsak di gymnya. Pelatih K mendatanginya dan mengingatkan kalau Kasim bukanlah orang biasa yang dia lawan selama ini. Pelatih K bilang Yu juga pernah bertemu dengannya sebelumnya. Waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Kini tiba saatnya pertandingan antara Yu melawan Kasim. Selagi MC pertandingan membuka acara, manajer gym Kasim ngeliat kalau Jean Pierre juga hadir di bangku penonton arena. Makanya si manajer pun bilang ke Kasim, "Kau lihat itu Kasim, orang terkuat di kelas ringan datang langsung untuk melihat pertandingan. Dia pasti mengkhawatirkan hasil pertandingan ini. Ini adalah bukti kalau sabuk yang kau inginkan udah ada di depan mata. Kau bisa langsung menantang juara dunia kalau memenangkan pertandingan ini." Mendengarkan ucapan itu, Kasim menjawab, "Kau pikir aku cuma akan puas dengan satu sabuk juara? Aku menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Menaklukkan 9 kelas tinju yang sampai sekarang gak pernah dilakukan oleh siapapun. Aku ingin menguasai dunia tinju," kata Kasim yang membuat manajernya gak bisa berkata apapun. Dengan berkeringat, si manajer atau pelatih bilang dalam hatinya, Sudah kuduga, inilah dia yang sebenarnya. Aku ingin ngelihat dia sampai akhir, melihat sampai mana dia bisa naik." Di saat Kasim berapi-api, justru mata Jien, sang juara dunia kelas ringan, terfokus menatap Yu yang mendapatkan instruksi K di sudut ring yang lain. K mengatakan dengan singkat, "Ingat yang kukatakan sebelumnya kan?
bagus, pergilah. MC pertandingan pun bilang ke seluruh penonton, tiba saatnya pertandingan terpanas kelas ringan tahun ini. Kasim petinju dengan mengandalkan gairah serta insting alami ataupun Yu petinju jenius yang dingin dan bertarung rapi. Siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan menghebohkan ini? Setelah wasit menaikkan tangan sebagai tanda pertandingan dimulai, Kasim berputar-putar di depan Yu tanpa guard sedikit pun. Dia tersenyum dengan meremehkan dan mengamati seperti terlihat mengolok-olok. Kasim bilang dalam hati, kemarin saat aku bertemu dengannya pertama kali itu adalah salam ringan bro. Kini Kasim melipat kedua tangannya di belakang tubuhnya sambil perlahan mendekati Yu dari arah depan. Kasim bilang dalam hati, haruskah kita bermain menegangkan sejak awal? Cobalah pukul. Meski seorang petinju veteran sekalipun melayangkan tinju dari jarak itu ibarat jab ataupun strike lurus sambil melangkah ke depan, itu nggak akan bisa mengenaiku. Tinju kalian itu sangat mudah dibaca dan kaku. Tiba-tiba, cing! Pukulan seperti peluru menghantamkan pipi Kasim, ibarat sebuah peluru yang melubangi wajahnya dalam sekejap. Seketika itu pelatih Kasim mulai berkeringat dingin dan kaget. Sedangkan K terlihat sedang menahan rasa senangnya. Ternyata sebelum berangkat ke pertandingan kali ini, pelatih K mengatakan kepada Yu, lawanmu kali ini bukanlah cecunguk seperti sebelum-sebelumnya. Dia sangat kuat dan sampai sekarang kau selalu bertanding dengan menutupi kemampuanmu yang sebenarnya, bukan? Ya, semua itu juga dengan instruksiku untuk pertunjukan sih. Namun kali ini kerahkan semuanya, lalu lakukan sesukamu. Tunjukkan seluruh kemampuanmu dan hancurkan dia sampai nggak bersisa. Setelah Kim memberikan instruksi tersebut, terlihat lebih dari 30 samping pasir di gym pelatih K yang berlubang ketika Yu berlatih menggunakan pukulan kekuatan penuhnya. Dengan pukulan perdana bagaikan itu pula yang ngebuat wajah Nyum Kasim berubah seketika. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimana kelanjutan pertarungan antara Yu versus Kasim? Saksikan terus alur cerita petinju terkuat hanya di channel Fokazer Anime dan stay update. Bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke, see you.